Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya Melanu Biali, dosen dari Prodi Akuntansi Sekolah Vokasi IPB, akan menyampaikan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Perpajakan 1. Mata kuliah Perpajakan 1 merupakan mata kuliah wajib rukun ilmu yang memiliki bobot 3 SKS yang terdiri dari 1 SKS kuliah dan 2 SKS praktikum, dan mata kuliah ini berada di semester 2. Mata kuliah Perpajakan 1 memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai konsep perpajakan, ketentuan umum tata cara perpajakan, pajak penghasilan, melakukan penghitungan pajak, dan pembuatan memberi potong pajak, surat setoran elektronik, serta penyusunan laporan SPT masa PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPh pasal 2126, PPh pasal 22, PPh pasal 2326, PPh pasal 25, dan PPh pasal 26, serta menghitung kredit pajak luar negeri PPh pasal 24. Semua materi tersebut dipelajari secara beruntun di setiap pertemuan selama 1 semester, dan pembelajaran mata kuliah Perpajakan 1 ini dilaksanakan baik secara sinkronus maupun asinkronus. Setelah mempelajari mata kuliah perpajakan, diharapkan para mahasiswa menguasai berbagai peraturan perpajakan yang relevan, kemudian juga bisa menjelaskan serta menganalisis tentang konsep besar pajak dan pajak penghasilan serta ketentuan umum tata cara perpajakan. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu secara mandiri mengidentifikasi, menghitung, menganalisis, dan menyusun bukti potong serta surat setoran elektronik, serta menyajikan SPT masa atas PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPh pasal 2126, PPh pasal 22, PPh pasal 2326, PPh pasal 25, dan PPh pasal 26, serta menghitung dan menganalisis kredit pajak luar negeri PPh pasal 24 sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan yang seperti biasa dilakukan di dunia kerja. Materi perpajakan yang saya susun mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL dari program studi, di mana CPL mata kuliah ini terbagi menjadi 4 unsur, yaitu unsur sikap, unsur keterampilan umum, unsur keterampilan khusus, dan unsur pengetahuan. CPL ini dirumuskan dengan mengacu pada jenjang kualifikasi KKNI dan SKN Dikti. Dari CPL Prodi menurunkan 2 capaian pembelajaran mata kuliah untuk perpajakan, dan dari 2 CPMK ini menurunkan 11 sub CPMK, di mana dari 11 sub CPMK ini dibagi menjadi 14 kali pertemuan di luar pertemuan UTS dan pertemuan UAS. Adapun berikut ini adalah penjelasan dari CPMK mata kuliah perpajakan 1. Yang pertama, CPMK ke-1 yaitu menguasai secara mendalam konsep teoritis mengenai pajak pusat serta pajak daerah, dan menjelaskan serta menganalisis konsep besar pajak dan pajak penghasilan serta ketentuan umum tata cara perpajakan. Adapun CPMK kedua yaitu menguasai secara mendalam peraturan perpajakan yang relevan dengan wajib pajak dan mampu menyiapkan laporan tertulis tentang hasil pekerjaan baik yang menjadi tanggung jawabnya sendiri maupun secara kelompok kerja, serta mampu secara mandiri mengidentifikasi, menghitung, menganalisis, dan menyusun bukti potong serta surat keterangan elektronik atau SSE, dan menyajikan SPT masa atas PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPh pasal 2126, PPh pasal 22, PPh pasal 2326, PPh pasal 25, dan PPh pasal 26, serta menghitung dan menganalisis kredit pajak luar negeri PPh pasal 24 sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dan menerapkan prinsip profesional dalam bekerja. Selain itu, saya juga akan memberikan RPS kepada mahasiswa agar mahasiswa memahami materi pembelajaran apa saja yang akan mereka dapatkan di mata kuliah perpajakan 1 selama 1 semester ke depan. Mata perkuliahan di sini berisi aturan perkuliahan, silabus, komponen penilaian, dan bobot masing-masing dari komponen penilaian yang ada. Berikutnya adalah penjelasan mengenai pertemuan ke-1 sampai pertemuan ke-14. Pada pertemuan pertama perkuliahan, sebelum memulai materi, saya akan menyampaikan kontrak perkuliahan dan rencana pembelajaran semester kepada mahasiswa.
Pada pertemuan ke-1 dan kedua, di mata kuliah perpajakan 1 itu membahas mengenai pengantar pajak dan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dan kemudian di pertemuan 3 dan 4 membahas mengenai pajak penghasilan umum serta bentuk usaha tetap, dan dilanjutkan dengan pajak penghasilan pasal 18. Kemudian di pertemuan 5 sampai 7 membahas mengenai PPh pasal 21 dimulai dari konsepnya, kemudian penghitungannya, kemudian sampai ke bagaimana membuat surat keterangan elektronik, membuat bukti potong, dan membuat laporan SPT masanya. Pertemuan ke-8 adalah pertemuan di mana mahasiswa mengerjakan UTS. Di pertemuan ke-9 sampai ke-11 mahasiswa akan belajar mengenai PPh pasal 22, PPh pasal 23, 26. Dan di pertemuan tersebut mahasiswa juga bukan cuma belajar mengetahui konsepnya, tapi juga menghitung, kemudian membuat bukti potong, membuat surat keterangan elektronik, serta menyusun SPT masanya. Berikutnya di pertemuan 12 dan 13 mahasiswa akan belajar mengenai PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15 dan PPh pasal 26. Sama seperti materi yang lain, mahasiswa bukan cuma belajar konsep, tapi juga belajar menghitung, membuat surat keterangan elektronik, menyusun bukti potong, dan menyusun laporan SPT massal. Kemudian di pertemuan 14 dan 15 mahasiswa akan belajar mengenai PPh pasal 24, yaitu menghitung pengkreditan pajak luar negeri, serta juga membahas tentang PPh pasal 25, yaitu tentang berapa banyak PPh angsuran bulanan yang harus dibayar. Dan di pertemuan ke-16 adalah pelaksanaan evaluasi akhir semester atau UAS. Pendekatan yang saya gunakan dalam pembelajaran yaitu menggunakan teknik DIE, yaitu Delivery, Interactive, dan Assessment. Delivery atau teknik penyampaian pengajaran dengan melakukan presentasi dengan menggunakan bahan ajar PPT. Selain itu saya juga menggunakan bahan ajar berupa buku ajar dan berbagai peraturan perpajakan yang relevan yang berlaku saat ini. Selain itu, mahasiswa juga menggunakan buku kerja yang terdiri dari berbagai soal kasus yang terkait dengan materi perkuliahan sesuai dengan materi mata kuliah perpajakan 1. Saya juga menggunakan case-based learning di mana mahasiswa belajar mengeksplorasi dan memecahkan masalah dari berbagai kasus yang terkait dengan perpajakan. Selain itu juga mata kuliah perpajakan 1 menggunakan project based learning yang terkait dengan berbagai kasus perpajakan, di mana mahasiswa harus melaksanakan project dan mengerjakan project PJBR yang terkait dengan berbagai kasus perpajakan. Hal ini untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat dicapai oleh mahasiswa. Berikutnya, interaktif, di mana pada pembelajaran interaktif ini ada proses pembelajaran yang melibatkan interaksi aktif antara mahasiswa, dosen, dan materi pembelajaran. Salah satunya dengan melakukan diskusi dan tanya jawab antara dosen dan mahasiswa. Hal ini agar untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa, pemahaman materi, dan motivasi belajar. Kemudian asesmen dalam memberikan penilaian, saya mencoba memberikan penilaian seobjektif mungkin kepada mahasiswa, baik penilaian dalam bentuk kuis, tugas individu, tugas kelompok, proyek, UTS, dan UAS. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran pada mata kuliah perpajakan 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Ketemu lagi kita sekarang di mata kuliah perpajakan 1. Ini pertemuan pertama kita akan belajar tentang perpajakan 1, tapi sebelumnya akan kita bahas sedikit tentang kontrak pembayaran. Ada 2 rencana pembelajaran semester atau RPS dan kontrak pembayaran yang sebenarnya sudah saya kirimkan ke masing-masing PJ kuliah. Mudah-mudahan PJ mata kuliah sudah mengirimkan kepada teman-temannya, silahkan dibaca agar kalian tahu materi apa saja yang kita bahas di semester ini. Nah, sekarang kita bahas sedikit tentang kontrak perkuliahan sebelum kita belajar ke materi. Nah, kontrak perkuliahan ini bisa berisi tentang materi apa yang kita pelajari, yaitu kita akan belajar tentang yang pertama pengenaan pajak, kemudian tentang tata cara perpajakan, berikutnya lagi
dalam materinya seperti itu. Kemudian ada aturan yang harus dipakai oleh mahasiswa, yaitu tata tertib. Secara umum seperti tidak boleh datang terlambat, kalau melebihi 15 menit nggak boleh masuk ke kelas yang lebih. Mahasiswa akan banyak mengerjakan tugas. Mahasiswa yang terlambat atau tidak mengumpulkan tugas akan diberikan nilai 0. Dan mahasiswa juga tidak diizinkan melakukan menconteknya, melakukan tindakan plagiarisme. Dan baik di kelas di ITS maupun di kelas atau juga waktu kuis. Mahasiswa tidak bisa mengikuti kuis, IPS, UAS, harus ada alasannya, harus alasan yang kuat yang diizinkan kampus dan harus ada buktinya. Kalau sakit ada surat sakit, kalau misalnya ada musibah, berarti ada surat keterangan dari keluarga. Kalau misalnya tidak bisa mengikuti IPS atau UAS, juga harus ada izin dari kampus untuk mengikuti ujian susulan. Berikutnya adalah penilaian. Penilaian itu aktivitas partisipatifnya adalah 2%. Kemudian laporan buku kerjanya ada beberapa materi yang harus kita kerjakan, yang kalian harus kerjakan, tapi total nilainya adalah 50%. Ada 6 tugas dan masing-masing ada bobot-bobotnya. Di totalnya adalah 52%. Berikutnya adalah kuis 6%, UTS teori 15% dan UAS teori 15%. Kita bahas tentang rencana perkuliahan ya. Nah, rencana perkuliahannya pada pertemuan ke-1 dan ke-2 kita akan membahas tentang pengenaan pajak yang dilanjutkan dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nanti kemudian di pertemuan 3 dan 4 kita akan membahas pajak penghasilan secara umum dan bentuk usaha kita. Kemudian di pertemuan 5 sampai 7 kita akan membahas berbagai hal tentang PPh pasal 21 dan 26. Kemudian dilanjutkan di pertemuan ke-8 kalian mengerjakan UTS yang tengah semester. Pada pertemuan 9 sampai 13 kita akan membahas PPh pasal 22, PPh pasal 23, 26, kemudian PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15. Nanti serta PPh pasal 26. Di pertemuan 14-15 kita akan membahas PPh pasal 24 penerbitan pajak luar negeri dan PPh pasal 25 angsuran perbudakan. Baru di pertemuan terakhir di pertemuan 16 kalian akan mengikuti ujian akhir semester. Adapun preferensinya kita membutuhkan beberapa buku dan berbagai peraturan perundangan pajak yang berlaku. Silakan dibaca referensinya. Nanti saya juga akan memberikan berbagai materi baik dalam bentuk PPT, kemudian juga berbagai materi yang lain dalam bentuk PDF serta berbagai aturan yang berlaku akan saya share kepada kalian. Sekarang kita mulai dengan materi yang pertama mengenai pengangkatan. Nah, ada beberapa yang kita bahas dari mulai definisi, fungsi, kemudian jenis, apa itu sasar pajak, asas pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak, kapan kapan timbul dan berakhirnya hutang pajak, kemudian jenis tarif pajak, berbagai aspek perpajakan, dan yang terakhir adalah penghasilan tidak kena pajak. Ini ada beberapa definisi tentang apa itu pajak, tapi mungkin kita lihat dari yang versi undang-undang, yaitu pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasar undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pertama, pajak itu dianggap sebagai iuran pada negara yang sifatnya wajib. Karena ada aturannya, dipungutnya berdasar undang-undang, di mana nanti dia akan digunakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah, ya. Karena ini sifatnya wajib, jadi di sini nggak ada kontrak prestasi. Maksud kontrak prestasi itu kita harus bayar, tapi kita nggak bisa nuntut balik. Beda kalau kita jual beli, kita bayar, tapi kita dapat sesuatu. Nah kalau pajak itu wajib, ya kita bayar, tapi kita nggak bisa nuntut. Ya, jadi tanpa kontrak prestasi, tapi dipakai apa? Untuk pengelolaan pemerintah. Ya, public investment meskipun tentu bukan cuma untuk operasional pemerintah, tapi dipakai juga untuk seharusnya dipakai untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ada beberapa fungsi pajak. Yang
fungsi pajak. Kita tahu pajak adalah pendapatan negara yang terbesar, antara 70 sampai 80. Ya, jadi dia fungsinya sebagai fungsi budgeter. Yang kedua adalah fungsi reguleran, yaitu untuk mengatur. Jadi kalau pemerintah untuk mengatur perekonomian ada beberapa tools yang dipakai. Salah satunya adalah pajak, ya. Baik untuk kebijakan perekonomian atau mungkin kebijakan yang lain. Contoh misalnya kita kenal yang namanya pajak penjualan barang mewah. Tujuannya buat apa? Katanya dia tidak lurus, maka barangnya dia nggak barang mewah, kenapa kita gitu ya. Kemudian juga kalau misalnya kita pengen ekspor kita bersaing, maka tarif pajak ekspor itu nol. Biar penanaman modal asingnya banyak, dikasih fasilitas pajak dan seterusnya, gitu ya. Fungsi reguler. Yang berikutnya lagi adalah fungsi stabilitas. Yang sama, pajak ini dianggap sebagai alat tools untuk stabilitas ya, yang terkait dengan ini. Nah, terus yang berikutnya lagi fungsi redistribusi pendapatan. Maksudnya gimana? Jadi katakanlah dari penduduk, anggaplah dari satu kota Bogor misalnya, mereka dikenakan pajak katakanlah setelah lewat dari PTKP 5%, anggaplah masing-masing kena 50.000. Katakan ada 100.000 orang misalnya, itu lumayan ya, dari 50 tapi nanti kemudian dipakai lagi, dibalikin lagi untuk apa? Salah satunya mungkin untuk bangun jalan, mungkin dipakai untuk bayar gaji, mungkin dipakai untuk kegiatan pendidikan. Nah, kalau ketika kan dipakai bayar gaji mungkin, tapi nanti orang-orang yang dapat gaji, orang-orang yang bangun jalan dapat honor kan, itu dipakai lagi untuk apa? Untuk belanja, untuk makan. Jadi kayak kebagi-bagi lagi, gitu ya. Jadi tidak terkumpul di satu pihak saja. Yang berikutnya lagi, secara umum pajak itu ada beberapa golongan. Kita mulai dari lembaga pemungut dulu. Kita kenal ada pajak pusat, ada pajak daerah. Pernah dengar pajak pusat, pajak daerah? Kalau contoh pajak pusat ada yang bisa tahu nggak? Ada yang mau ini contoh, ada pajak pusat, ada pajak daerah. Barangkali sebelah sini ada yang tahu pajak pusat contohnya apa? Pemenangan tender. Hah? Nggak apa-apa. Ada yang mau? Di sebelah ini? Atau pajak daerah? Pajak daerah contohnya apa? Reklame, apa lagi? Kendaraan, apa lagi? Pajak daerah dibagi dua lagi, kota, kabupaten, sama provinsi. Yang pajak kendaraan pajak apa? Provinsi. Rumah kita kena pajak apa? PBB. Itu pajak apa? Gitu. Contoh pajak pusat apa? Gaji kita dipotong PPh, pasar swasta. Kita belanja kena PPh. Nah, yang pajak pusat itu pengelolaannya atau urusannya sama Direktorat Jenderal Pajak. Sementara kalau pajak daerah, di masing-masing daerah ada institusinya, ada yang bentuknya Badan Pendapatan Daerah, ada yang bentuknya BPKAD, ya kalau dulu namanya Dispenda. Ya, jadi ada. Kalau kita banding dengan lembaga pemungut. Kemudian kalau pakai sifatnya ada yang subjektif dan objektif. Subjektif itu apa? Melihat subjeknya. Sementara objektif lihat objeknya. Contoh yang subjektif, kita dapat gaji, ya kita dapat gaji. Belum tentu orang yang dapat gaji itu antar setiap orang itu udah kena pajak yang sama. Ada yang bisa tahu kenapa? Karena dia dikenakan terhadap subjek. Kondisi setiap subjek itu berbeda. Nggak melihat orangnya, nggak melihat badannya. Asal ada barang yang jadi objek, maka dia kena. Contohnya apa? Contohnya barang konsumsi kena PPN. Ya. Kalau misalnya katakanlah ada seseorang yang satu gajinya 4,5 juta, yang satu gajinya 10 juta, sama-sama layak. Kira-kira kalau secara subjektif pajaknya sama nggak? Beda. Dua-duanya beli rumah, motor kena pajak nggak? Kena. Minimal pajak apa? Misalnya PPN. Pajak yang mereka bayar sama nggak?
Yang jadi objek apa? Motor. Gitu ya. Ada lagi yang namanya pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung karena memenuhi syarat langsung kena. Ya, kalau tidak langsung panjang jalannya. Contohnya gampang, paling gampang lagi. Misalnya kita dapat penghasilan, jadi objek pajak, langsung kena pajak nggak? Langsung. Tapi PPN yang tadi kita sampaikan itu masuk kategori pajak tidak langsung. Kenapa tidak pajak tidak langsung? Karena PPN itu pajak atas konsumsi. Jadi kalau barang konsumsi baru kena PPN. Permasalahannya ketika dijual, apakah yang beli itu konsumen akhirnya? Tapi karena kita tidak tahu siapa yang bakal jadi konsumen terakhir, yang proses middle-nya yang di tengah itu kena. Tapi dia boleh crediting. Itu syarat dan ketentuan berlaku. Namanya pengkreditan pajak. Jadi kayak tadi nih, pabrik beli kain, kena PPN kan? Nah, tapi waktu dia jual, kalau dia usaha pajak dan memenuhi persyaratan, dia mungut sama pembeli. Nah, ini ada 3 stelsel yang dipakai. Ya. Yang pertama adalah stelsel real. Real itu apa? Berdasarkan kejadian sehari-hari. Ya, berdasarkan kejadian yang sehari-hari. Ada tadi mungkin dari dosen yang lain belajar PPh pasal 23. Seseorang menyewakan barang dalam penghasilan langsung dipotong. Itu namanya dia. Beneran terjadi. Atau contoh yang lain, misalnya ketika kita laporan SPT tahunan yang kita bayar itu beneran sesuai transaksi yang terjadi, itu real. Tapi ada yang disebutnya anggapan fiktif. Kenapa? Waktu kita dipotong atau memotong pajak berdasarkan bukan kejadian realnya, tapi anggapan. Contoh apa? Ada yang namanya PPh pasal 25. Pasal 25 itu PPh mansur. Jadi maksud langsung itu begini. Kan kalau tadi PPh 21, PPh 22, PPh 23 itu dibuang karena ada kejadian yang PPN itu ada kejadian itu dia dong. Tapi kalau PPh pasal 25 itu belum kayak gini, ini kejadiannya tahun 2025. Kita belum tahu transaksi 1 tahun itu berapa. Kita belum tahu berapa total pajak setahun. Belum tahu kan? Tapi kata pemerintah, kita harus bayar setiap bulan nyicil. Bisa ngikutin? Ya biar apa? Biar akhir tahun kita nggak usah bayar pajak gede. Kenapa? Udah dicicil. Nah, angsuran utamanya PPh angsuran, PPh 25 berarti dasarnya apa? Bukan belum terjadi, gitu kan ya? Dasarnya penghitungan PPh tahun sebelumnya. Dengan asumsi penghasilan tahun ini akan mirip, akan sama dengan tahun kemarin, meskipun nanti realisasinya mungkin akan berbeda, gitu ya. Tapi makanya disebutnya PPh angsuran. Nah, kemudian pajak ini dikenakan di seluruh dunia. Dikenakan semua negara melakukan itu, ya. Dan yang kenapa aja bukan cuma orang di sini, kan ada orang asing dalam penghasilan juga, gitu ya. Nah, bagaimana pakai dasar apa? Ada 3 asas. Bisa pakai asas domisili, bisa pakai asas sumber, bisa pakai asas kebangsaan. Kita yang paling gampang dulu asas kebangsaan. Artinya apa? Kalau dia warga negara Indonesia, maka dia harus bayar pajak. Tapi apakah semua warga negara Indonesia bayar pajak ke Indonesia? Belum. Karena syarat dari ketentuan berlaku. Contoh, ada orang Indonesia kerja di luar negeri bertahun-tahun, nggak punya penghasilan dari Indonesia, sama sekali nggak dapat penghasilan dari Indonesia. Gimana? Tapi ada orang Indonesia, dia punya tinggal di Indonesia, punya penghasilan dari Indonesia, punya penghasilan dari luar negeri, dia kena pajak ke seluruh dunia. Gitu ya. Jadi ada syarat dan ketentuan berlaku. Itu asas kebangsaan. Tapi kalau Indonesia menggunakan asas kebangsaan, kalau asas kebangsaan dimanapun dia berada dia harus bayar. Tapi Indonesia bilang kalau dia lama tinggal di luar negeri, nggak punya penghasilan sama sekali dari Indonesia, dia nggak usah bayar pajak ke Indonesia.
kecuali dia punya penghasilan dari Indonesia, baru makro ya. Kemudian ada yang namanya asas sumber. Asas sumber itu apa? Kalau dia dapat penghasilan dari satu negara, wajar dong dia bayar pajak. Ya, kalau ada orang Amerika dapat penghasilan dari Indonesia, wajar dong dia pemerintah Indonesia untuk gitu ya. Ini berlaku benar. Ya, itu namanya PK orang asing. Ya PK pasar benar. Tapi kembali syarat dan ketentuan berlaku. Berikutnya lagi asas domisili. Nah, mungkin pernah dengar ada orang asing, ada orang Indonesia. Perlakuan pajaknya kira-kira sama nggak? Tergantung. Ya, kalau misalnya ada orang asing, dia tidak memenuhi syarat tertentu, maka dia kenanya hanya karena dapat penghasilan dari Indonesia saja. Yang mereka berarti pakai asas sumber. Tapi ada yang namanya asas domisili. Orang asing tinggal di Indonesia itu bisa jadi perpajakannya, tapi syarat dan ketentuan nanti kita belajar lebih detail ya. Bisa jadi kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan orang Indonesia. Kenapa? Karena memenuhi syarat domisili. Bisa ngikutin? Ya. Nah jadi pakai seperti itu. Karena ada orang dia itu hidupnya di banyak negara, kantornya di Singapura, tinggalnya kadang di Indonesia, kadang di Singapura, kadang di Australia, gitu kan ya. Dan dia kena pajak di masing-masing negara, kira-kira itu nggak? Ya, nah biasanya yang dicek domisili itu, gitu. Ya biasanya kalau misalnya dia ada perjanjian PBB namanya ya, perjanjian pembayaran pajak berbeda antara beberapa negara tersebut, karena pajaknya kali. Nah, yang paling kena di yang mana? Yang paling banyak dia berdomisili. Berikutnya lagi, sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak kita mengenal 3, ada official assessment, self assessment, sama withholding. Katanya kita makanya self assessment. Self assessment itu apa? Pemerintah bilang silakan masyarakat hitung sendiri, setor sendiri, lapor sendiri, itu self assessment. Dipakai. Tapi karena setelah sampai ke BJP atau kalau di daerah Bapeda dicek lagi. Ya kenapa? Karena bisa jadi hitungnya tak benar. Namanya official assessment. Official assessment yang menghitung, yang menentukan itu pihak BJP, tidak aja atau pihak Bapeda. Meskipun ada juga kalau tadi self assessment dicek jadi official assessment ya. Nah kalau kurang ditanggi gitu ya. Tapi ada juga pajak yang sejak awal dia official assessment. PBB, pajak bumi dan bangun itu official assessment. Jadi Bapeda udah tentuin A, B, C, dia kan pajaknya ada sekian. Ya. Yang berikutnya adalah withholding. Withholding itu apa? Pajaknya kan kalau tadi saya sekolah sendiri. Kalau withholding pemberi penghasilan. Sekarang saya tanya sama kalian, andai kata nih kalian punya penghasilan sebulan 150 juta, ya kalau kira-kira self assessment, kira-kira kamu sekolah pajak sesuai nggak? Enggak. Pajaknya nantinya penghasilan berapa? Nantinya lebih kecil kan? Makanya menghindari itu, si pemberi penghasilan motong pajak sedikit dikasih namanya withholding, gitu ya. Ada beberapa ini penjelasannya lebih banyak, tapi kurang lebih seperti itu. Nah, kapan terjadi hutang pajak? Yang pertama karena material itu memang secara aturan memang dia kena. Dia beli barang mewah, objek pajak dia kena. Dia dapat gaji, ya dia kena, gitu ya. Dia dapat bunga, ya dia kena karena secara material dia terjadi, gitu ya. Nah kalau formil ditagih karena dia mungkin nggak bayar atau memang official assessment kan tadi ya. Nah bisa karena memang sifatnya dia official assessment, bisa karena dia nggak bayar, akhirnya ditagih. Itu namanya ajaran formil. Lanjut.
Sedikit lagi ya. Kapan hutang pajak itu selesai? Pertama kalau dia bayar ya, kalau dia bayar udah pasti selesai kan. Yang kedua, kalau ada kompensasi. Kompensasi itu namanya kompensasi. Contohnya ya ini. Di Indonesia sana, kalau perusahaan, tapi harus pengusaha kena pajak, karena kalau pengusaha nggak bisa. Dia masuk kategori pengusaha kena pajak, dia rugi, dia nggak kena pajak. Di Indonesia itu gitu, kalau dia rugi dia nggak kena pajak. Kalau yang pembukuan ya, kemudian bahkan kerugian itu bisa dikompensasikan 5 tahun ke depan. Atau nih, semua orang Indonesia bukan? Iya. Pasti juga. Kita begitu lagi, itu harus bekerja tinggal di Indonesia, tinggal di luar negeri kan? Ya. Tapi di sini ada yang bekerja belum? Kalian begitu. Itu berarti pajak. Gitu ya. Nah, objek pajak, apakah semua barang objek? Ya, ada yang bukan. Ya. Kemudian bagaimana cara menghitungnya? Beda-beda, tergantung jenis. Nanti kita bisa bahas materi yang lebih detail lagi, sampai lebih dalam. Ada yang mau ditanya? Ya. Ya, saya mungkin harus bikin penjelasan terkait pajak angsuran. Tadi kan kita kan sebagai sama pemerintah kita diwajibkan untuk mengangsur. Nah, dengan patokan dari pendapatan di tahun sebelumnya. Nah, ibaratnya nanti ada kekurangan atau kelebihan dari yang terjadi daripada sebelumnya, itu digunakan bagaimana untuk penyelesaian? Oke, jadi kita gabung ya. Kan tadi ada real, ada ada anggapan. Kemudian tadi kita juga bilang ada yang self assessment, ada yang output gitu ya. Nah, jadi satu, dalam transaksi sehari-hari bisa jadi penghasilan kita sudah dipotong pajak. Saya satu. Yang kedua, setiap bulan kita maksud pakai hitungan tahun ini. Di akhir tahun kita hitung ulang penghasilan kita berapa, kurangi apa yang bisa jadi pengurangan, akhirnya dapat yang namanya penghasilan kena pajak. Dari penghasilan kena pajak, kita cari pajak perulang setahunnya. Nah, dari pajak perulang setahun, nanti kita lagi misalnya nih, pajaknya itu adalah 50 juta. Sudah dipotong oleh pihak yang lain 20 juta. Dia langsung setiap bulan 2 juta. Berarti kan 20 tambah 2 kali 12, 24 kan? Nah, berarti sekarang kita tinggal berapa yang perlu dibayar? 50 kurang 20 juta kurang 24, tinggal 6 juta. Sebaliknya, bukan nyata yang disetor, yang dipotong pihak yang lain, kemudian yang kita setorkan sendiri setiap bulan itu kegedean, berarti dia kita kelebihan bayar pajak. Iya, kredit pajaknya kegedean. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita bisa minta sama kantor pajak. Pilihannya minta restitusi, minta dikembalikan, tapi melalui proses pemeriksaan atau kompensasi. Jadi berdasarkannya, saya kelebihan bayar pajak rupiah, tapi saya punya hutang pajak yang itu, hutang pajak yang itu diambil dari sini. Itu bisa kayak gitu juga. Ya, tapi biasanya kalau kita sudah langsung nih, ternyata kondisinya berbeda banget sama tahun kemarin. Misalnya, contohnya mau kita pandemi. Kan awalnya bagus tiba-tiba, gitu kan, turun banget kan? Nah, kita bisa hubungi kantor pajak ini akan boleh enggak saya hitung ulang kayaknya sampai akhir tahun penghasilan saya juga segini. Nanti buat surat kirim, nanti DJP memproses sedikit lebih. Jadi sebenarnya output kemudian PKH 25 itu bayaran bulanan aja. Nanti di akhir tahun pasti dilakukan penyesuaian sesuai yang tadi secara stabil berdasarkan nilai-nilai sebenarnya. Itu aja barangkali ya.